Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di Masjid Al-Hikmah daerah Surabaya. Surabaya mana ini? Selatan, ya. Surabaya Selatan. Kita bisa bersama-sama dalam rangka belajar dengan insyaallah akan mengkaji buku Prinsip Hidupku. Dan insyaallah ini akan menjadi kajian rutin dengan mengacu kepada buku yang tadi kami sebutkan. Dan isi buku Prinsip Hidupku, bukunya ada yang punya nggak? Ada yang bawa bukunya? Enggak ada nih. Hakikat dari buku ini adalah kumpulan nasihat. Ada 17 nasihat yang kami sebutkan, semoga bisa dijadikan sebagai prinsip hidup seorang muslim agar dia bisa menjalani beragama dengan ideal. Baik, 17 nasihat itu kurang lebih sebagai berikut. Coba di share screen. Ada pembahasan tentang selalu menjaga niat yang baik. Kemudian yang kedua, menjaga keselamatan iman, jaga tauhid, karena ini merupakan syarat untuk bisa mendapatkan surga. Yang ketiga, kita masuk pada pembahasan berusaha untuk selalu menambah ilmu. Jangan lewatkan sehari tanpa ilmu. Yang keempat, memahami prinsip bahwa waktu adalah barang berharga, jangan sampai terabaikan, hilang sia-sia. Yang kelima, tanamkan semangat mengamalkan sunnah. Dan sunnah yang dimaksud adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, berusaha untuk menjadi hamba yang bermanfaat, selalu memberi manfaat bagi umat, jangan lewatkan sehari tanpa manfaat. Yang ketujuh, dahulukan yang paling penting. Kita perlu belajar tentang masalah fikih prioritas. Yang kedelapan, Anda fokus saja dengan kegiatan pribadi. Anda tidak punya kepentingan dengan aktivitas orang lain. Maka jangan mudah jadi orang yang banyak mengomentari aktivitas orang lain. Di sini kita akan belajar tentang hadis Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak menjadi kepentingannya. Baik, sudah kelihatan? Nah. Yang kesembilan, jangan tinggalkan amal sunnah yang rutin. Anda punya aktivitas amal sunnah seperti salat sunnah, puasa sunnah yang sifatnya rutin, sebisa mungkin dijaga, jangan sampai ada yang ditinggalkan. Yang kesepuluh, menjadi manusia nol kedzaliman, agar kita menghadap kepada Allah dan tidak ada hak orang lain yang belum tertunaikan. Karena zalim kepada sesama konsekuensinya lebih berat dibandingkan ketika orang berbuat maksiat yang hanya berkaitan dengan urusan dia dengan Allah. Yang ke-11, untuk mewujudkan itu, jadilah hamba yang bisa menghindari sengketa, dan bisa jadi dengan mengalah Anda akan lebih berwibawa.
Ke-12, belajarlah untuk jadi orang yang bertawakal, karena yang namanya hidup pasti penuh dengan ujian. Ke-13, berkaitan dengan masalah akhlak baik. Kalau kita ingin menjadi orang yang punya akhlak baik, gimana caranya? Ternyata akhlak baik itu bisa dipelajari. Sehingga tidak hanya sebatas karakter bawaan, kita juga bisa mengupayakan diri kita untuk memiliki akhlak yang baik. Yang ke-14, jangan biarkan dirimu nganggur. Karena nganggur itu bisa punya potensi bahaya. Orang nyekrol macam-macam, scroll, buka HP, nonton macam-macam, karena apa? Nganggur. Yang ke-15, ini bagian dari penghujung hidup. Pertama, jangan ujub, karena nggak ada jaminan amal kita diterima. Sehebat apapun Anda beramal, nggak ada jaminan amal itu diterima. Walaupun amal itu kelihatan besar, namun belum tentu diterima oleh Allah. Biasanya orang ujub kalau habis haji, selesai puasa Ramadan, atau melakukan ibadah-ibadah yang keutamanya besar. Dia merasa seperti sudah melakukan banyak hal. Akhirnya dia ujub dengan amalnya, padahal itu bisa jadi merusak amal. Maka kita ingatkan, nggak ada yang jamin amalmu diterima. 16, selalu memasang perasaan husnudzon kepada Sang Pencipta. Dan husnudzon artinya adalah kita yakin bahwa orang baik akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Sehingga kita tidak merasa dengan berbuat baik ini kita ditipu oleh agama, nggak ada seperti itu. Semakin kita berbuat baik, Allah akan memberikan balasan yang semakin baik. Dan jangan sampai kita melakukan tindakan yang menyebabkan agama kita jadi terkurangi. Dan itulah yang menjadi musibah agama. Ada orang yang dia mendapatkan musibah dunia, tapi karena musibah dunia ini menyebabkan dia mendapatkan musibah agama. Ini kecelakaan 2 kali. Di bagian akhir, berbuat baiklah di sisa usia, karena yang menentukan sukses dan tidaknya seseorang ketika di dunia adalah di bagian penghujungnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Bukan bin niat ya. Kalau bin niat itu bahas masalah niat. Baik. Semoga Anda bisa bersabar dalam kegiatan belajar ini. Nanti kalau Anda ikuti sampai selesai, insya Allah dari mulai poin 1 sampai 17 kita bisa bahas semuanya. Baik. Buku ini buku tipis. Hanya berapa ini? Ya, berapa itu Pak? Hanya kurang lebih ada cuman tipis sekali. 112 halaman. Mungkin bisa dibaca sekali duduk. Dan ini sebenarnya adalah catatan ringan yang saya tulis ketika haji 2 tahun yang lalu. Ada banyak waktu longgar dan saya gunakan untuk nulis, jadilah buku ini, Prinsip Hidupku. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang pertama, selalu jaga niat baik. Hal yang istimewa jamaah, ternyata kondisi batin itu bisa mengendalikan fisik. Punya peran yang sangat besar terhadap fisik hamba. Anda bisa lihat ya. Orang yang atau kondisi batin itu memberikan pengaruh besar terhadap fisik. Contoh sederhana yang mungkin Anda bisa jadikan sebagai bukti. Anda bisa uji coba ya. Misalnya begini Pak. Di sini ada waktu subuh. Ya. Anda coba minum air putih sebelum subuh. 5 menit sebelum subuh Anda sahur. Di sini Anda sahur dan hanya mungkin 1 gelas air. Dah? Sebelum subuh Anda sahur 1 gelas air. Baik. Kejadian yang kedua, Anda minum pasca subuh 1 gelas air. Misalnya jam 5 gitu.
jam 5.00. Coba Anda lihat responnya. Di sini kira-kira sampai jam 11.00. Dah? Bagi mereka yang sahur 1 gelas air, jam 11 terasa haus nggak? Masih biasa. Dan nggak gemeteran. Badan itu masih seger, masih sehat, dan seterusnya. Sehingga di posisi ini orang punya niat puasa. Seolah-olah ketika dia punya niat puasa, fisik ini sudah siaga. Saya hari ini puasa, berarti saya tidak akan diberi makan, tidak akan diberi minum sampai maghrib. Dalam posisi ketika fisik itu siaga, sampai jam 11, ini masih normal. Dia masih bisa beraktivitas normal. Ya mungkin sekitar jam 2, perut sudah mulai kerucukan, sudah mulai terasa kehausan misalnya. Ketika Anda bekerja di tempat yang panas, di posisi tertentu barulah efek dari lapar itu muncul. Lain halnya ketika Anda minum jam 5 pagi. Anda minum 1 gelas jam 5 pagi setelah subuh. Berarti kan nggak mungkin ada niat. Sudah nggak mungkin ada niat puasa. Sudah jam 10.00 gemetar itu. Fisik itu gemetar. Apa bedanya antara mereka yang minum 1 gelas air bahkan lebih lama, lebih awal daripada yang kedua? Dia jam 4 sudah minum. Tapi jam 11 dia masih bisa beraktivitas normal. Sementara dia yang minum jam 5 pagi, jam 10 badan merasa belum dikasih sarapan itu gemeter. Nanti mungkin bisa dibuktikan ya. Eksperimen ringan terhadap fisik masing-masing. Jika Anda merasa terbukti dengan ini, silahkan taruh komen di YouTube ANB. Yang komen gak dapat hadiah. Dan secara umum seperti itu. Demikianlah pengaruh niat yang luar biasa bisa sampai memberikan pengaruh fisik. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketenangan batin, tenang batin, ini mengantarkan fisik seorang hamba lebih nyaman dalam beraktivitas. Makanya Anda bisa lihat ya, orang kalau dalam kondisi darurat, ya, dalam kondisi bukan terpaksa, dalam kondisi genting, misalnya tenggelam, terjebak di dalam lift, atau di tempat-tempat yang berbahaya. Pertama yang dikunci apa Pak? Ya, yang dikunci apa? Hatinya. Sehingga disarankan pertama, tenang. Karena kalau sudah panik duluan, orang tenggelam, panik gimana? Tambah tenggelam. Ketika dia ditolong dalam kondisi panik, merepotkan yang nolong. Maka kadang sampai dia dibuat gimana caranya biar pingsan, gitu ya, agar nanti mudah untuk ditolong. Karena orang kalau panik itu bisa berbahaya. Karena itulah dalam posisi ketika seorang hamba, kita ini kan menjalani perjalanan hidup yang panjang. Sepanjang ujian itu kita akan sering menjumpai hal-hal yang membuat kita panik. Maka Islam ngasih solusi. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang ketika meninggalkan yang haram dia panik. Terus nanti anak istri saya makan apa? Nah biasanya apa? Nasi. Yo kasih nasi kan. Orang ketika resign dari tempat kerja yang bermasalah, dia panik. Ketika dia punya masalah dengan orang lain, dia panik. Serba panik hidup ini. Maka Islam memberikan sebuah solusi. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikrullah hati seorang hamba bisa menjadi tenang? Baik. Di saat inilah kita bisa memahami bahwasanya pengaruh batin luar biasa. Makanya para nabi, walaupun di depan matanya ada ancaman yang mengancam keselamatan nyawanya, tapi karena hatinya tenang, dia nggak panik. Anda bisa lihat salah satu cuplikan sejarah yang Allah ceritakan tentang Nabi Musa bersama dengan Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Bani Israel diajak oleh Nabi Musa dengan wahyu dari Allah. Mereka diajak untuk mengeluarkan diri mereka dari Mesir.
Musa diperintahkan untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Udah? Maka berangkatlah mereka ke arah timur. Sampai di arah timur, mereka ketemu dengan lautan. Sementara pasukan Fir'aun mengejar mereka. Allah katakan, falamma tara al-jam'an. Ketika dua pasukan ini saling melihat. Dua pasukan saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun. Pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Perhatikan tempatnya itu padang pasir gitu ya. Tempat yang luas. Sehingga dari kejauhan masing-masing pasukan bisa saling melihat. Bani Israel dalam kondisi ketakutan, pasukan Fir'aun dalam kondisi penuh semangat untuk membantai Bani Israel. Yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, adwan wa baghyan. Penuh dengan permusuhan, penuh dengan kezaliman dan kesombongan. Ingin mengganyang Bani Israel. Qala ashabu Musa. Maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa yang akan bisa kita lakukan? Maju mati, mundur mati. Maju lautan, mundur pasukan Bani Israel, pasukan Firaun. Yang mereka lengkap dengan senjatanya. Sehingga orang-orang yang berada di sekitar Musa semuanya ketakutan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa yang dikatakan oleh Musa? Qala, Musa mengatakan, kalla, enggak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Baik, sampai di titik ini Pak, apakah Musa sudah mengetahui apa yang harus beliau lakukan? Belum tahu. Dari mana Anda bisa menyimpulkan itu? Ya? Musa belum mendapatkan wahyu. Apa yang harus dilakukan dalam posisi genting ketika Bani Israel sudah mulai ketakutan sebab di belakang mereka ada pasukan Fir'aun yang siap untuk ganyang. Tapi Musa dengan tenang menyatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tawakal beliau kepada Allah, bukan kepada tongkat. Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat, santai. Musa tidak menyampaikan seperti itu. Sampai pada titik ini Musa tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dari sinilah kita bisa memahami perbedaan antara mukjizat dengan sihir. Mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Sehingga dia datang melalui wahyu atas petunjuk dari Allah dan datangnya ketika dibutuhkan. Fa'auhayna ila Musa, maka aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Baru ketika itu Musa tahu bagaimana solusinya. Sebelum ada perintah ini Musa nggak ngerti. Saya mau ngapain dengan tongkat ini? Karena tidak ada perintah dari Allah. Begitu ada perintah dari Allah, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Maka lautan itu terbelah. Dan masing-masing belahan seperti gunung yang tinggi. Jadi air itu tidak dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain, tapi airnya dinaikin. Bani Israel lewat di antara dua gunung air. Ini kalau tidak ada yang nahan, lepas, sudah tenggelam. Dan Masya Allah, kita mungkin Pak ya, andaikan kita mengalami situasi seperti itu, mungkin ada banyak orang yang pingsan. Melihat keajaiban yang luar biasa, karena nggak kuat, diajak melayu malah pingsan. Sebab Bani Israel itu berkali-kali mental mereka dikuatkan oleh Allah dengan melihat kejadian-kejadian aneh. Seperti gunung diangkat oleh Allah, kemudian mereka diminta untuk bersumpah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini contoh manusia dalam kondisi genting, dalam kondisi maut ada di hadapannya. Namun beliau tetap yakin dengan modal tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertawakal kepada Allah diberi oleh Allah ketenangan hati. Ketenangan hati lebih tinggi tingkatannya daripada ketenangan fisik. Baik. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang bagaimana cara kita menjaga niat yang baik dalam hidup ini. Selalu menjaga niat yang baik akan menjadikan hidup seorang mukmin lebih terarah dalam kebaikan. Bagi mukmin, niat yang baik bisa memberikan pengaruh lebih kuat dibandingkan amalnya.
hingga ada sebuah ungkapan niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ungkapan ini kalau dilihat dari statusnya adalah hadis dhaif. Para ulama mengatakan ini hadis dhaif. Meskipun secara makna benar. Kok bisa Pak hadis dhaif kok maknanya benar? Karena tidak semua kebenaran itu disebutkan dalam hadis. Semua hadis sahih pasti benar, tapi tidak semua kebenaran disebutkan dalam hadis. Insya Allah dipahami ya? Baik. Contohnya gimana? Sebutkan pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam hadis. Pernyataan yang benar tapi tidak ada dalam hadis. Contohnya apa? Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Ini ada dalam Al-Quran ya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Berhentilah makan sebelum kenyang. Berhentilah makan sebelum kenyang. Ini benar atau salah ini? Gak ada yang setuju Pak. Pernyataan ini salah bagi masyarakat. Kebersihan bagian dari iman. Berpuasalah agar sehat. Kebersihan bagian dari iman. Kebersihan bagian dari iman ini hadis. At-tuhuru syatrul iman. Ada banyak Pak kalimat-kalimat sederhana yang itu benar nilainya tapi tidak ada dalam hadis. Surabaya ada di Jawa Timur. Salah atau benar? Betul. Hadisnya mana? Semua kejadian di alam ini yang Anda lihat dan Anda pelajari dan itu benar, meskipun tidak ada dalam dalil, kita sebut itu benar. Karena tidak semua kebenaran ada dalam hadis. Baik. Sebagaimana pula tidak semua kejadian disebutkan dalam Al-Quran. Ada orang misalnya mempertanyakan, sebenarnya dinosaurus itu ada nggak sih Pak? Kok nggak ada dalam Al-Quran? Apakah semua yang ada harus dimasukkan dalam Quran? Kalau semua yang ada harus masuk dalam Quran, nanti Quran jadi Lauhul Mahfud, kitab takdir. Sementara Al-Quran bukan kitab catatan takdir. Al-Quran buku yang isinya panduan dan bimbingan bagi hamba. Maka tidak semua kejadian alam ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dipahami ya? Baik. Kalaupun itu real dan ada, kita tidak menolaknya. Namun, kita tidak boleh menyatakan bahwa ini telah disinggung dalam Al-Quran. Karena tidak semua realita disinggung dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya kembali ke sini. Terdapat hadis dhaif yang menyebutkan niyatul mu'min khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Niat lebih baik daripada amalnya. Maksudnya gimana Pak? Niat kok lebih baik daripada amal? Kita lihat di sini. Sekalipun hadis ini dhaif, namun secara makna benar. Karena niat yang baik ketika tidak jadi dilaksanakan tetap bernilai ibadah dan berpahala. Sementara amal yang baik jika dilakukan tanpa niat maka tidak berpahala. Sehingga di sini kalau Anda membuat membuat kesimpulan tentang antara niat dan amal. Kombinasinya kalau ada niat dan terjadi amal ini maka sempurna. Dilipatkan 10 kali minimal. Baik. Punya niat gak ada amal maka terhitung pahala 1. Ada amal tanpa niat 0. Jadi penentunya di mana? Di niat. Niat mukmin lebih baik daripada amal. Itu penjelasannya kayak gini. Baik. Contohnya seperti apa? Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Baihaqi. Judulnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman. Syu'ab itu artinya cabang-cabang. Syu'abul Iman berarti cabang-cabang iman. Kitab ini kurang lebih isinya kayak gini Pak. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah.
Iman itu ada 70 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi adalah ikrar la ilaha illallah, yang paling bawah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu cabang iman. Nabi SAW menyebutkan iman ada 70 sekian cabang. Beliau sebutkan batas atas, batas bawah, contoh tengah. Rincian yang lain mana? Nggak ada. Lalu para ulama mereka beristihad mencari cabang-cabang iman itu dari aneka dalil yang ada dan dikumpulkan oleh Al-Baihaqi dalam satu buku judulnya Syu'abul Iman. Kalau Bapak pengen ngerti seperti apa cabang-cabang iman yang jumlahnya 70 lebih tadi, Anda bisa baca buku Syu'abul Iman. Yang bahasa Indonesia aja nggak Pak? Wallahu a'lam. Baik. Dan insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai salah satu materi kajian di ANB Channel. Ada satu buku judulnya Mukhtasar Syu'abul Iman, ringkasan Syu'abul Iman. Karena Syu'abul Iman itu pakai sanad ya. Beliau sebutkan dalil, hadis pakai sanad dari fulan terlalu panjang. Nah, kita bahas yang ringkasannya saja. Baik. Salah satu di antara penjelasan Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. An-niyatu dunal amal qad takunu ta'atan. Niat tanpa diiringi dengan amal bisa menjadi ketaatan. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man hamma bihasanatin." Siapa yang punya niat untuk beramal baik, falam ya'malha, namun dia tidak berhasil melaksanakannya, kutibat lahu hasanatun, maka tercatat untuknya satu kebaikan, satu pahala. Punya niat melakukan amal tapi tidak berhasil melaksanakan, tercatat satu pahala. Qalu, dan para ulama mengatakan, wal amalu dunan niyah la yakunu ta'atan. Sementara amal tanpa niat tidak menjadi amal, tidak jadi ketaatan. Contoh, ada orang punya duit, dia masukkan ke masjid, ada orang butuh kasih, tetangganya yang butuhkan belang-belang ngasih dia. Orang yang royal. Sepanjang dia tidak punya niat zakat, itu jadi zakat enggak? Ya? Bukan zakat. Sehingga ketika dia tidak punya niat zakat, duit sebesar apapun yang dia kasihkan ke masjid, ke panti asuhan, orang membutuhkan, fakir miskin, selama dia tidak punya niat zakat, apa yang dia keluarkan ini tidak dinilai sebagai zakat. Konsekuensinya gimana? Kewajiban zakat dia belum gugur karena dia belum berniat amal zakat. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal harus diiringi dengan niat. Itu contoh beramal tanpa niat. Baik. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa niat yang baik namun tidak jadi diamalkan bisa bernilai pahala. Jadi ini untuk yang kombinasi pertama atau kombinasi kedua. Punya niat tapi tidak berwujud amal. Tadi bernilai apa? Pahala. Contohnya dalil yang mana Pak? Dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata firasyahu." Siapa yang mapan turu. Ata firasyahu ini bahasa Jawa ini paling enak ya. Sapa sing mapan turu. Siapa yang mendatangi tempat tidurnya. Mendatangi tempat tidur kan belum tentu mau tidur ya. Man ata firasyahu, barang siapa yang mapan turu, wa huwa yanwi, dan dia punya niat ayyaquma yusalli minal lail, nanti malam akan qiyamul lail. Sebelum tidur dia punya niat untuk qiyamul lail. Faghalabathu aina, tapi dia terkalahkan oleh matanya alias ra iso melek. Hatta asbaha, sampai masuk subuh. Kutibalahu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, maka tercatat untuknya sebagaimana apa yang menjadi niat dia, sementara tidurnya sedekah untuknya dari Allah Ta'ala. Masya Allah. Enak gak Pak? Nah, maka sebelum tidur niatnya apa? Qiyamul lail. Kalau cuma modal niat tok boleh gak Pak kayak gitu? Maksudnya gimana? Ya sebelum tidur niat. Ya meskipun selalu bangun jam 5, setengah 6.
Setiap hari, ya jam 5, jam setengah 6. Tapi saya sudah punya niat. Ini nggak serius namanya mas. Niat itu seharusnya dibuktikan. Maka bisa jadi ada orang yang berubah niat. Contohnya, Bapak kalau memang serius mau niat qiyamul lail, seharusnya pasang pengaman. Pasang alarm, pesan sama keluarganya atau istrinya, tolong nanti saya dibangunkan jam sekian. Intinya dia pasang pengaman untuk membuktikan kalau dia itu serius punya niat. Baik, lalu dia pasang pengaman. Jam 3 alarm itu bunyi. Apa yang pertama kali dilakukan? Hah? Matiin alarm. Selanjutnya ngapain? Dia bangun matiin alarm terus tidur lagi. Dapat pahala seperti ini nggak? Kenapa? Berubah niat. Dia sudah berubah niat. Sehingga saat dia bangun kemudian tidak dia lanjutkan sebagaimana yang dia inginkan, berarti sebenarnya dia nggak punya niat itu. Dia berubah niat. Di saat itulah dia tidak punya pahala sebagaimana dijanjikan dalam hadis ini. Baik. Orang punya niat untuk beramal baik. Sepanjang niat itu belum berubah, maka dia akan tercatat mendapatkan pahala walaupun tidak berhasil mewujudkannya. Saya dapat cerita, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita ini. Udah pernah belum? Oh belum cerita. Ada bapak-bapak yang usianya mungkin udah 70 tahun ke atas. Beliau diminta sama anaknya, Pak, duit yang dipakai untuk daftar haji reguler itu ditarik saja. Bapak sudah usia 70 tahun, mau nunggu berapa tahun lagi? Mbok sik urip mbok ora wis mbok ditarik saja. Karena anaknya merasa duit 25 juta nganggur dalam waktu yang lama yang sayang ya. Mungkin bisa dipakai untuk usaha, untuk modal kerja dan seterusnya. Sehingga anaknya minta ditarik saja biar nanti dipakai untuk kegiatan yang lain. Namun apa kata bapaknya? Beliau mengatakan, saya nggak mau. Biarkan saja duit itu tetap di situ. Ya kalaupun berhasil berangkat, walhamdulillah. Kalau sekiranya Allah takdirkan saya mati, Allah takdirkan saya mati sebelum saya berhasil berangkat, semoga saya mati dalam penantian. Sehingga amalnya putus nggak? Tidak, karena niatnya belum putus. Tergambar dari ketika dia tidak mau membatalkan akad itu dengan pemerintah. Walaupun mungkin antriannya masih panjang sekian puluh tahun. Banyak kaum muslimin yang sudah daftar haji reguler. Dia kalau mau ngejar yang plus atau furoda kayaknya dananya nggak cukup. Pakai visa ziarah khawatir ketangkap dan itu nggak boleh. Visa multiple juga berbahaya. Wah sudahlah, ikuti jalur yang ada. Ya, di Surabaya antri berapa tahun? 35 tahun, Masya Allah. Jenengan pindah KTP saja Pak. Ke Papua sana mungkin lebih cepat ya. Dengan antrian yang demikian panjang menyebabkan seseorang tidak bisa berangkat dalam waktu cepat walaupun dia sudah bayar. Menantikan lama ini, kalaupun dia meninggal, dia mati dalam penantian. Karena dia tidak membatalkan niatnya. Demikianlah sebuah niat yang tetap terpasang. Walaupun belum berhasil diwujudkan, orang yang punya niat itu tetap mendapatkan pahala. Baik. Sebab ketika orang sudah memiliki niat, hanya tinggal satu langkah untuk berubah jadi amal. Apa itu? Ada sarana dan tidak ada penghalang dalam mengamalkannya. Ada sarana untuk melakukannya dan tidak ada penghalang ketika dia melakukannya. Karena itulah Nabi SAW menyatakan para sahabat yang tidak ikut jihad karena sakit mendapatkan pahala sebagaimana mereka yang berangkat jihad. Maka dia berangkat dengan hatinya walaupun fisiknya tertinggal di Madinah. Dan mereka yang berangkat dengan batin lebih kuat pengaruhnya dibandingkan mereka yang hanya berangkat dengan fisik. Ada nggak orang yang hatinya di Mekah tapi fisiknya di Indonesia? Ada? Kepingin sekali untuk haji. Kepingin sekali untuk umroh. Tapi lihat tabungannya selalu cek saldo 0. Kapan saya bisa ngejar Pak untuk bisa umroh, untuk bisa haji?
Sebaliknya ada nggak orang yang berangkat dengan fisiknya tapi hatinya ketinggalan di tanah air? Ternyata banyak, Pak. Sehingga dia ketika haji, semangatnya bukan semangat ibadah, semangat healing, Pak. Sampai di sana kalau nggak healing ya shopping. Mau mancing nggak bisa misalnya. Sehingga isinya ketika haji itu waktu kosong sudah nggak ada kegiatan, jalan-jalan kemana, terus shopping di mana. Dia shopping lebih lama daripada iktikaf di masjid. Kebiasaan yang dia lakukan ketika di tanah air, dia bawa ke tanah suci. Akhirnya waktunya hanya habis untuk jalan-jalan, waktunya habis hanya untuk keliling-keliling di mall, tidak mendapatkan apapun. Sangat disayangkan. Ini orang yang berangkat hanya fisiknya saja, tapi batinnya tidak menyatu dengan semangat fisiknya. Baik, Nabi SAW bersabda di hadapan pasukan ketika menuju Tabuk. Kata beliau, Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang ketika kalian melewati sebuah perjalanan atau melewati sebuah lembah, mereka itu hakikatnya membersamai kalian. Bersama dalam apa? Dalam semangat dan jiwanya bersama kita. Habasahumul marad, mereka nggak ikut karena sakit. Yang nggak ikut dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk ini kan ekspedisi perang terakhir. Tahun berapa? Perang Tabuk tahun berapa? Masya Allah. Yang jawab tadi siapa? Masya Allah. Dapat dari dia. Iman sehat pangkal bahagia. Masya Allah. Kelas berapa, Mas? Kelas 4, Masya Allah. Mengalahkan yang kelas-kelas yang lain. Kelas 9. Yang tidak ikut perang Tabuk. Yang tidak ikut perang Tabuk itu ada 5 jenis manusia. Pertama, orang yang diperintah untuk bertahan. Diperintah untuk jaga Madinah, menjadi pengganti Nabi SAW. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW setiap kali keluar dari Madinah, selalu beliau memasang orang untuk menggantikan beliau. Pernah Ali bin Abi Thalib, pernah Abdullah bin Rawaha, pernah juga Abdullah bin Ummi Maktum, yang buta diperintahkan untuk ganti Rasulullah SAW di kota Madinah. Baik, sampai Ali itu berharap sekali untuk ikut, tapi dilarang oleh Nabi SAW. Ali tetap pengen berharap untuk bisa ikut. Lalu kata Nabi SAW, Ama tardo ingkana laka bimanzilati Haruna min Musa. Tidakkah kamu ridho ketika status kamu sebagaimana posisi Harun saat menggantikan Musa? Musa berangkat untuk menepati janji dengan Allah selama 40 hari. Yang nunggu Bani Israel digantikan oleh siapa? Harun. Baik. Yang kedua, orang yang punya uzur. Ahlul a'dzar. Orang sakit, orang tua dan seterusnya. Para wanita. Yang ketiga, yang tidak punya uzur. Tidak punya uzur, awalnya malas sehingga tidak ikut, tapi menyusul. Ada yang seperti ini. Sehingga saat Nabi SAW melakukan mobilisasi massa untuk bersama-sama berangkat menuju Tabuk, ada sebagian sahabat yang malas. Karena ujian perang Tabuk ini berat. Perjalanan selama 1 bulan, dalam cuaca yang sangat panas, sementara kurma Madinah sebentar lagi mau panen. Kalau ditinggal pergi, nanti yang panen siapa? Nggak ada orang. Apa kemudian wanita-wanita yang ditinggal itu mungkin nggak maksimal. Karena mereka tidak punya kemampuan sebagaimana lelaki ketika memanen kurma. Ada ujian harta di Madinah dan ada ujian di perjalanan. Itulah yang membuat banyak orang yang berat untuk ikut berangkat. Tapi ada yang seperti ini. Awalnya dia malas untuk berangkat. Nggak punya udzur, tapi dia menyusul. Ini adalah Abu Khaythamah.
Abu Khaythama ketika beliau masuk ke dalam kebunnya, istrinya itu sudah menyiapkan tenda. Kemudian setelah disiapkan, istrinya minta, abang silahkan istirahat di dalam tenda. Ketika beliau mau masuk ke dalam tenda, beliau teringat, Rasulullah SAW kepanasan. Di sini aku berada di tempat yang teduh. Nggak bisa. Demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam tenda ini sampai aku menyusul Rasulullah SAW. Akhirnya langsung pergi. Menyusul Nabi SAW. Di kejauhan rombongan Rasulullah SAW istirahat. Sahabat melaporkannya, Rasulullah ada orang yang jalan sendirian. Dia mendekat ke sini. Apa kata Nabi SAW? Kun Aba Khaythama. Itu adalah Abu Khaythama. Yang dia datang menyusul Rasulnya SAW. Maka mungkin kita kalau sedang melakukan perjalanan ibadah, dibandingkan dengan orang-orang soleh yang dulu mendahului kita di kalangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Mereka sudah laju dengan cepat, jauh. Kita mungkin masih berada di belakang. Kun Aba Khaythama. Mungkin Anda bisa tiru Abu Khaythama. Susul mereka sekuatnya. Karena hakikat orang yang sedang ibadah ini, dia sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ada yang seperti jalan di tempat. Ada yang jalannya cepat. Tergantung seberapa kesungguhan seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Mereka yang sungguh-sungguh, yang tidak malas, dia akan bisa berjalan lebih cepat. Selanjutnya yang keempat. Orang yang tidak punya uzur, malas, tidak menyusul, tidak punya uzur, malas, tidak menyusul, tapi siap dihukum. Siapa ini? Ka'ab bin Malik. Terus siapa lagi? Zurarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Mereka ini orang-orang yang dia siap untuk dihukum ketika Nabi SAW pulang. Akhirnya mereka diboikot. Selama berapa lama? Selama 40 hari. Sampai istrinya nggak boleh ngomong sama orang ini. Sehingga Ka'ab bin Malik memerintahkan kepada istrinya, saya nggak tahu apakah saya harus menceraikan kamu atau tidak. Ilhaqi bi ahlik, silakan kamu pulang. Karena istrinya nggak boleh ngomong. Oleh Nabi SAW diperintahkan, kamu tidak boleh bicara sama Ka'ab. Diboikot 100%. Coba Pak ya. Orang kalau diboikot Pak, nyapa siapapun nggak digubris, ketika ngelihat orangnya memalingkan muka, sehingga sangat tidak nyaman. Selama 40 hari. 4 jenis orang ini semuanya dimaafkan oleh Allah. Ada yang kelima. Yang kelima, tidak punya udzur, malas, tidak menyusul, dan penuh alasan. Inilah munafik. Dan karena keberadaan orang ini, Allah Subhanahu wa taala turunkan surat At-Taubah. Makanya surat At-Taubah disebut dengan surat Al-Fadhihah. Surat yang mempermalukan dan membongkar kedok orang-orang munafik. Yang mereka banyak minta izin kepada Nabi SAW dan Nabi SAW mengizinkan karena Islam gak butuh kamu. Kamu ikut gak ikut gak ngaruh sama sekali. Baik, kita kembali ke sini. Ini contoh bagaimana orang yang dia melakukan perjalanan ibadah tapi dengan hatinya, walaupun fisiknya ada di tempat. Maka yang paling penting adalah kondisi batin. Mereka tidak beramal bukan karena malas, bukan karena tidak suka beramal, namun mereka tidak beramal karena udzur yang menghalangi mereka. Dari sinilah kita bisa lihat orang yang punya niat yang kuat, walaupun tidak berhasil mengamalkannya, dia tidak beramal bukan karena malas, bukan karena nggak senang beramal, tapi karena ada udzur. Ada satu ayat yang mungkin bisa Bapak Ibu jadikan sebagai bekal untuk rajin dalam menabung amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang diberi oleh Allah pahala yang tidak pernah putus. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum
ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, mereka dapat pahala yang ghairu mamnun, yang terus mengalir. Apa yang dimaksud dengan pahala yang terus mengalir? Ada sebuah tafsir yang pernah disampaikan oleh Imam Ad-Dhahhak, dan tafsir ini dikutip oleh Al-Qurtubi. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib berkaitan dengan makna orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kata Ali, ketika ada orang yang pada saat masih sehat, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin melakukan ketaatan yang lainnya, hingga sampai di usia tertentu dia sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakannya. Ajrallahu ala ma kana ya'maluhu fi sahihihi wa syababihi. Maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala sesuai dengan kebiasaan amal yang dia lakukan ketika dia masih sehat dan ketika dia masih muda. Ada waktunya fisik ini tidak bisa diajak ke masjid. Ada waktunya badan ini tidak bisa diajak untuk puasa. Ada waktunya dengkul tidak bisa ditekuk untuk rukuk dan sujud. Ada waktunya kepala tidak bisa diletakkan di tanah. Karena badan makin lama makin melemah. Di saat itulah bagi mereka yang punya ketaatan rutin ketika masih muda dan ketika masih kuat, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai tabungan pahala yang terus mengalir, walaupun dia tidak beramal. Maka anugerah bagi orang yang beriman, di saat mereka sudah berhenti untuk melakukan aktivitas rutin amaliyahnya, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan aliran pahala untuknya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ada ungkapan begini, Pak. Olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Ibadah adalah tabungan pahala di hari tua. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin mendapatkan aliran pahala yang terus mengalir di akhir dari hayat, di saat kita sudah tidak bisa lagi beramal, Anda bisa mulai dari sekarang. Kira-kira amal apa yang bisa saya rutinkan? Mumpung fisik saya masih kuat. Sampai pada titik tertentu, saya sudah nggak bisa puasa. Kalau dipakai puasa, demam, gemeteran, bahkan muntah-muntah, dan seterusnya. Sehingga dia sudah berhenti, nggak bisa puasa. Dia tidak puasa bukan karena malas, bukan karena nggak ingin beramal, tapi karena udzur fisik. Pahalanya tetap mengalir. Tapi dengan syarat apa? Punya kebiasaan amal ketika di usia muda. Tapi kalau dia nggak punya kebiasaan amal baik di usia muda, nggak ada berlaku seperti ini. Misalnya baru puasa sekali, terus besok nggak puasa. Kenapa? Kita kok rodok ngeluh saiki. Rodok ngeluh saiki. Loh, katanya kalau sakit pahalanya tetap mengalir. Nggak berlaku untuk kamu. Ya. Bukan yang seperti ini maksudnya ya. Baik. Selanjutnya, kalau tadi kita menyebutkan bahwasannya niat tanpa terwujud jadi amal tetap bernilai pahala. Sekarang kita akan jelaskan mengenai amal tanpa niat. Ada amal tapi tanpa niat. Amal tanpa niat. Niat yang dimaksud di sini ada dua ya. Niat di sini niat amal secara umum, dan yang kedua niat amal tertentu. Untuk amal secara umum, orang pasti punya niat. Misalnya sholat, pasti dia punya niat sholat. Kan nggak mungkin ya ketika dia sholat niatnya makan, kan nggak mungkin. Pasti dia punya niat sholat. Tapi kalau amal tertentu mungkin dia nggak punya niat. Misalnya dia sholat 2 rakaat di waktu subuh, masuk masjid sholat 2 rakaat di waktu subuh. Dia tidak punya niat sholat subuh. Niat dia cuma sholat saja. Sah nggak sebagai sholat subuh? Tidak. Tapi sah sebagai sholat sunnah biasa. Bisa dipahami ya? Jadi amal tanpa niat tertentu, maka nanti statusnya jadi amal
sunnah biasa. Amal sunnah biasa artinya tidak seperti amal khusus yang menjadi waktu ketika pelaksanaan amal itu. Sebagai contoh, ini kejadian real yang pernah saya alami bersama dengan teman saya. Kami pernah berangkat sepedaan, Pak. Kemudian tiba di sebuah masjid pas waktu duhur. Akhirnya kita sholat duhur. Dah? Di tengah sholat duhur turun hujan deras sekali. Selesai sholat duhur hujan belum reda. Saya dan teman saya berada di posisi yang berbeda. Mungkin satu shaf tapi kanan dan kiri. Kemudian selesai sholat, imamnya minta kepada muadzin qomat. Akhirnya dia qomat. Terus sholat 4 rakaat. Semua makmum ikut, termasuk teman saya tadi. Selesai sholat, dia datang ke saya tanya, "Iyo aneh ya, tadi sholat apa?" Lah kowe melu ora? Melu, orang ngerti kok melu. Itu sholat apa, Pak? Sholat apa? Sholat asar. Kenapa sholat asar? Dijamak dengan duhur. Kenapa dijamak? Karena alasan hujan. Tapi teman saya nggak ngerti kalau itu jamak dengan asar. Dia ikut sholat 4 rakaat, gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama. Cuman dia tidak punya niat asar. Udah? Selesai sholat, dia mengaku kalau saya nggak ngerti. Baik, dia terhitung sholat asar atau belum? Kenapa? Nggak punya? Ketika dia nggak punya niat untuk sholat asar, maka tidak terhitung sebagai sholat asar. Walaupun dia melakukan amalan sama persis seperti orang sholat asar. Disitulah orang yang beramal tanpa niat. Punya pahala nggak? Berpahala nggak? Pahalanya apa? Sholat sunnah biasa. Dia tidak terhitung sebagai sholat asar, tapi terhitung sebagai sholat sunnah biasa. Itu contoh orang yang tidak punya niat. Sehingga dari kasus tadi, Pak, kalau Bapak saya minta untuk memberikan definisi niat itu hakikatnya apa, Pak? Niat itu apa, Pak? Rukun. Hakikat dari niat apa? Tahu apa yang mau dilakukan. Itulah hakikat dari niat. Maka ada yang mendefinisikan an-niyatu hiyal ilmu. Niat itu adalah ilmu. Dalam arti ketika orang tahu apa yang mau dia lakukan, maka bisa dipastikan dia punya niat. Ya? Nah, amalan itu kan ada amalan tertentu dan ada amalan yang sifatnya mutlak. Amalan mutlak itu terhitung sebagai amal sunnah. Kalau amal tertentu, dia punya identitas khusus. Misalnya sholat duhur, sholat asar, ada identitas tambahan, ya. Ketika dia tidak punya niat sholat asar, statusnya sholat sunnah, sehingga dia tetap mendapatkan pahala sholat sunnah walaupun 4 rakaat, karena sholatnya tidak hilang, tapi statusnya tidak seperti sholat asar, sebab dia tidak punya niat asar. Baik, dari sini kalau orang sudah tahu apa yang dia kerjakan, mustahil dia nggak punya niat. Maka setiap amal pasti ada niat. Paham? Setiap amal pasti ada niat. Karena ketika orang beramal dan dia dalam kondisi sadar, dia pasti tahu apa yang akan dia kerjakan. Walaupun belum tentu dia tahu rinciannya. Sebagai contoh tadi, teman saya itu tahu nggak dia mau sholat? Tahu, tapi dia nggak tahu sholat asar. Dia tahu kalau dia ini sholat, tapi dia nggak ngerti kalau sholat asar. Baik, artinya tidak mungkin ada orang yang beramal tanpa niat. Saya ulang ya, tidak mungkin ada orang yang beramal tanpa niat, kecuali jika dia ngelindur, nggak sadar. Makanya sampai ada ungkapan, lau kullifna bi'amalin bighairin niyah lakana mimma la yutaq. Andaikan kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal tanpa niat, mustahil bisa terwujud. Makanya niat tidak harus diucapkan, karena niat itu sifatnya otomatis. Siapapun yang punya
siapapun yang tahu dia mau beramal apa, bisa dipastikan dia punya niat. Kasus yang kedua. Ini kejadiannya juga real ya. Saya pernah ngisi di sebuah daerah workshop tentang masalah zakat. Sebelum workshop dimulai, ada pembukaan, kemudian ngundang pejabat setempat, lalu beliau diminta untuk memberikan sambutan. Selesai pembukaan, beliau duduk di tempat workshop dan ingin ikut satu sesi. Sesi pertama, sesi awal sampai sekitar jam 9:30 istirahat. Beliau dengerin. Saat saya menjelaskan tentang masalah nisab, haul, bagaimana cara ngitung nisab dan seterusnya. Kemudian selesai itu, sesi 1 selesai, kita istirahat. Saya makan snack bersama beliau, kemudian beliau menyampaikan, baru kali ini saya tahu ada aturan kayak gitu dalam masalah zakat. Terus beliau cerita, selama ini yang saya lakukan kalau ada masjid butuh tak kasih. Ada panti asuhan butuh tak kasih. Orang miskin tak kasih. Beliau bukan orang pelit, orang royal. Dan beliau ini pejabat. Yang gajinya dengan UMR Sidoarjo tinggi mana? Jangan dibandingin Pak, memalukan ya. Jadi dalam posisi ketika beliau seperti itu, tidak ada niat untuk bayar zakat. Sah nggak sebagai zakat? Ya, tidak sah. Kenapa? Dan banyak orang yang mengeluarkan duit sementara dia tidak punya niat untuk bayar zakat karena nggak ngerti. Ngertinya pokoknya menderma katanya orang muslim itu harus ngasih. Tapi dia nggak ngerti zakat itu kayak gimana, cara ngitungnya seperti apa yang harus dikeluarkan, berapa nilai yang harus dikeluarkan. Dia nggak ngerti. Orang seperti ini dia bisa jadi memberikan banyak dari hartanya tapi tidak terhitung sebagai zakat karena dia nggak ngerti zakat. Baik. Itulah contoh ketika orang nggak ngerti, maka dia nggak punya niat. Maka kunci niat itu apa? Al-ilmu. An-niyah hiyal ilmu. Hakikat dari niat adalah ngerti apa yang mau dilakukan. Baik. Kasus yang lain. Terjadi gerhana bulan dan waktu itu saya berada di Klaten agak pelosok. Kemudian diumumkan oleh takmir, saya minta kepada takmir selesai sholat maghrib, Pak tolong umumkan untuk sholat gerhana. Kita tunggu selama 10 menit. Diumumkan. Bagi bapak ibu yang mau sholat gerhana silahkan kumpul di masjid, ditunggu 10 menit. Datanglah banyak jamaah. Sehingga yang jarang ke masjid pun datang. Nah, mereka nggak ngerti kalau sholat gerhana bakal lama. Padahal mereka nggak seneng kalau sholat lama-lama. Alhamdulillah mereka datang. Sudah? Selesai kita siapkan softnya. Kemudian saya jelaskan nanti cara sholat gerhana seperti ini. Bingung ya sudah, kalau bingung ikuti saja gerakan saya. Pokoknya nanti saya rukuk ikut rukuk, saya berdiri ikut berdiri gitu aja. Karena mereka bingung, berdiri, rukuk, berdiri lagi, Fatihah, rukuk lagi. Iki piye Pak? Kok aneh dhewe kayaknya. Aliran opo iki? Sudah, daripada nanti Bapak bingung, ikuti saja gerakan saya. Nah, tiba-tiba ada yang angkat tangan. Pak, niatnya apa? Lah sampean sholat apa? Gerhana. Ya wis itu niatnya. Nah, jenengan kesini mau sholat apa? Enggak mungkin. Niat sholat subuh ya Pak. Oh, durung subuh kok niat sholat subuh. Apa yang Anda mau kerjakan itulah jadi. Anda kesini mau sholat apa? Loh, katanya sholat gerhana. Ya itu jadi niat ya kan. Apa yang dia mau kerjakan itulah jadi niat. Baik. Selanjutnya, di samping itu niat juga menentukan kualitas amal seorang hamba. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Mubarak, "Rubba amalin saghirin tu'adzibuhun niyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah." Betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat, dan betapa banyak amal besar jadi kecil nilainya karena niat. Hal yang dia nilainya mahal, misalnya ibadah yang mahal, butuh tenaga besar, belum tentu seumur hidup bisa lebih dari sekali. Contohnya apa? Haji. Biayanya mahal, tenaganya butuh besar,
waktunya panjang untuk ngantri dan seterusnya. Ini amal besar. Tapi kalau niatnya kecil, maka nilainya jadi kecil. Contohnya, ada orang berangkat haji, tujuannya hanya satu. Nanti kalau pulang status sosialnya naik. Ada tambahan hal. Beliau namanya, anggaplah misalnya namanya Abdullah. Tapi karena sudah naik status sosialnya, di mana-mana dipanggil Pak Haji. Gimana Pak Haji? Nah, namanya Abdullah ganti Haji. Baik. Ini menyebabkan nilai pahalanya jadi hilang jika hanya itu yang diharapkan. Dan hanya itu yang menjadi harapan terbesar dia. Karena yang lebih penting dalam hal ini adalah perhatikan masalah niat. Jangan sampai amal besar jadi hilang nilai karena apa? Niat. Sebaliknya ada amal kecil jadi besar karena niat. Anda bisa lihat hadis tentang orang yang memberi minum anjing yang kehausan. Dia punya niat pamrih enggak? Pamrih sama siapa, Pak? Enggak ada siapa-siapa. Pamrih sama anjing, buat apa pamrih sama anjing? Hanya sebatas memberi minum anjing. Tapi karena niatnya yang besar, dia karena kasihan sama anjing ini. Anjing ini mengalami kehausan seperti yang saya alami sebelum saya minum. Maka dia ngasih minum anjing itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya. Bisa jadi ada orang yang masuk surga karena menyingkirkan ranting dan gangguan yang ada di jalan. Kelihatannya amal sepele, tapi ketika niatnya besar, semoga tidak ganggu orang, tak ambil, tak taruh pinggir. Menyingkirkan gangguan di jalan. Niatnya besar, walaupun bisa jadi amalnya kecil. Allah jadikan itu sebagai sebab dia masuk surga. Makanya jangan remehkan amal kecil. Nabi SAW mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan hal yang baik walaupun sedikit. Ini berlaku baik bagi yang beramal maupun bagi yang menerima kebaikan. Sebatas senyum, Pak. Senyum itu mahal atau murah, Pak? Hah? Tapi jadinya mahal kalau bagi orang Surabaya ya. Nek ketemu mau merengut. Baik, tidak ya. Insya Allah orang Surabaya ramah-ramah. Baik, Bapak giginya aurat nggak, Pak? Hah? Aurat nggak? Tidak. Tersenyumlah karena gigi ini bukan aurat. Ya, meskipun harus tepat sasaran ya. Rasulullah SAW menyebutkan tabassumuka ila wajhi akhik sedekah. Kau senyum kepada saudaramu sama muslim bernilai dengan hanya senyum. Senyum amal yang ringan. Tapi amal ringan ini ketika diniatkan untuk hal yang besar. Misalnya, Anda ketemu tamu pertama kali. Dan Anda ingin melayani tamu itu. Senyuman Anda pertama bisa jadi amal besar. Karena melayani tamu dijadikan oleh Allah Ta'ala, dijadikan oleh Nabi SAW sebagai bagian dari syarat iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Memuliakan tamu tahap awal adalah senyum ketika menerima. Dan banyak orang yang ketika menerima tamu kadang nggak mau senyum, kadang menunjukkan wajah cemberut, jam segini kok datang. Ada yang boleh utangan. Teko arena boleh utangan ta? Durung-durung mesti todong dengan suudon. Baik. Ada satu peristiwa. Mungkin ibu-ibu bisa tiru ini ya. Kelihatannya amalnya sepele tapi niatnya luar biasa. Ada seorang ibu yang kaya, beliau punya tetangga yang tidak mampu. Ibu yang kaya ini royal, sering ngasih makanan, kadang hadiah pakaian, kadang benda-benda apa, mungkin Tupperware dalam rumah yang udah gak kepakai dikasihkan ya. Sering ngasih sesuatu kepada tetangganya yang gak mampu ini. Ya. Hingga suatu ketika sang ibu ini nyuruh kepada anaknya, tolong datangi ke tetangga sebelah, minta garam.
Anaknya merasa terheran, ibu ngapain minta garam sama orang yang tidak mampu? Duitnya ibu kalau dipakai beli garam, rumahnya ibu penuh dengan garam. Sudahlah, kamu minta saja. Datang ke sebelah minta garam. Nurut anak ini. Akhirnya dia datang ke sebelah minta garam ke tetangganya. Dah, ibu sebelahnya, tetangganya yang miskin ini, ketika dimintai garam, Masya Allah, seperti mendapatkan penghargaan yang sangat tinggi. Digolek-golek no. Mbok garam dikoret-koret no. Adanya cuma sekian. Oh enggak apa-apa, ibu cuma minta sedikit. Baik. Anda tahu apa niat ibu yang kaya ini sampai minta garam? Orang ketika sering menerima hadiah dari orang lain, pemberian dari orang lain, maka dia akan ada perasaan minder. Saya punya banyak utang budi kepada orang ini. Saya punya banyak utang jasa kepada orang ini. Sementara saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ibu yang kaya ini ingin mengangkat derajat orang miskin ini dengan cara, saya juga masih butuh sama Anda. Walaupun dengan cara yang ringan. Minta garam. Oh Masya Allah, saya masih merasa dibutuhkan. Sehingga itu membuat beliau makin bangga, senang. Selama ini meskipun saya dikasih, tapi saya dihargai. Sehingga beliau masih butuh saya. Sederhana ya. Tapi membanggakan orang, membuat bahagia orang, itu termasuk amal besar. Nanti bisa Anda tiru ya. Baik, keliling. Yang jualan kan banyak tadi itu. Itu beda kasus Pak. Subhanallah, betapa besar pengaruh niat bagi seorang mukmin. Karena itu Imam Ahmad pernah berpesan kepada putranya yang bernama Abdullah, selalu jaga niat baik karena aktivitas kita dalam sehari selalu dikendalikan oleh niat. Inwil khaira. Inwil khaira. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Milikilah niat yang baik. Karena engkau akan selalu mendapatkan kebaikan. Kau akan selalu dalam kebaikan. Ma nawaital khaira, sepanjang kamu punya niat yang baik. Hari ini Anda punya niat apa? Untuk beramal soleh. Untuk berbuat baik. Sehingga gerakan aktivitas kita terarah. Saya mau ngapain Pak di hari ini? Demikianlah nasihat yang diberikan oleh Imam Ahmad. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan satu bab dan insya Allah di pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas jagalah kesehatan dan keselamatan iman. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Siapa yang bertanya? tidak ada namanya Ustaz. Saya bertanya ya. Oh begitu. Oh, baik. Silakan Ustaz. Tayyib. Apa nasihat Imam Ahmad kepada putranya? Angkat tangan dulu. Nah, belakang coba berdiri, Pak. Kalimat gimana? Kalimatnya gimana? Selalu menjaga iman yang baik. Masya Allah. Baik. Silakan duduk. Niat yang baik. Selalu jaga niat yang baik agar lupa. Baru saja gitu. Ada lagi yang lain? Baik, silakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan Pak. Bismillah Ustaz. Izin bertanya, apa dasar kita bisa atau boleh menggunakan hadis dhaif namun benar secara makna? Jazakumullahu khairan. Apa dasarnya kita bolehnya menggunakan hadis dhaif namun benar secara makna? Tadi sebenarnya kita tidak sedang membahas itu. Namun semua pernyataan yang benar boleh kita nilai benar selama itu benar. Ya? Hanya saja kita tidak boleh mengatakan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pernyataan itu bukan sabda Rasulullah SAW. Baik, saya minta Anda untuk menilai ini ya. Bapak kenal yang namanya berita Israiliyat. Berita
Israiliyat. Begini. Yang satunya hadis palsu. Menyampaikan berita Israiliyat dengan menyampaikan hadis palsu, sama atau beda? Saya ulang ya. Menyampaikan berita Israiliyat dengan menyampaikan hadis palsu, sama atau beda? Beda. Beda. Bedanya di mana? Ya. Gimana, Pak? Kalau hadis palsu berdusta atas nama Rasulullah SAW. Kalau Israiliyat? Bisa? Bisa disampaikan, tapi tidak boleh dipercaya. Tidak diingkari dan tidak dibenarkan. Baik. Bedanya gimana? Kalau menyampaikan hadis palsu itu dinisbahkan kepada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, padahal beliau nggak pernah bersabda kayak gitu. Itulah hadis palsu. Kalau berita Israiliyat, si fulan Bani Israel berkata seperti ini, itu kan tidak berdusta atas nama Nabi. Kita tidak menyebut nama beliau. Maka bagian ini berita Israiliyat diizinkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bersabda, hadithu an Bani Israila wala haraj. Silahkan kalian ceritakan berita dari Bani Israel wala haraj, nggak ada masalah. Sehingga menyampaikan berita Israiliyat hukumnya boleh. Sementara menyampaikan hadis palsu, kata beliau, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menyampaikan hadis palsu dengan sengaja atas namaku, siapkan tempatnya neraka. Karena ini dusta atas nama Nabi SAW. Paham ya? Nah, berita Israiliyat yang belum tentu benar saja boleh disampaikan. Apalagi pernyataan yang benar. Bapak namanya siapa? Abu Hamzah. Saya menyampaikan berita kepada jamaah. Abu Hamzah istrinya 1. Salah atau benar ini? Salah. Yang jujur, yang jujur. Benar. Baik. Tapi kalau saya sampaikan, ada dalam sebuah hadis, siapapun yang namanya Abu Hamzah masuk surga. Nabi SAW bersabda, siapapun yang bernama Abu Hamzah, dia masuk surga. Misalnya gitu ya. Dusta nggak ini? Kamu dapat hadis itu dari mana? Apakah Nabi SAW pernah bersabda demikian? Enggak pernah. Ini dusta atas nama Nabi SAW. Paham ya? Kalimat pertama itu bukan hadis. Tapi saya sampaikan tanpa menyebut nama beliau SAW. Sehingga kalau Anda mendapatkan hadis palsu, hadis dusta misalnya, tapi Anda tidak nyebut itu sabda Nabi SAW, enggak masalah. Berpuasalah kamu biar sehat. Berpuasalah kamu biar sehat. Dan memang orang berpuasa, salah satu pengaruhnya, dia bisa sehat. Kalimat ini salah atau benar? Benar. Dokter pun mengakui. Bahkan salah satu terapi pakai puasa. Namun dia tidak boleh mengatakan Rasulullah SAW bersabda, karena ini harus ada pembuktiannya. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Berikutnya pertanyaan Ustaz. Apakah setiap memberi nafkah keluarga harus diniatkan? Bukankah itu kewajiban? Setiap seorang lelaki yang memberikan nafkah kepada keluarga, apakah harus diniatkan? Bukankah itu adalah kewajiban? Coba kita lihat hadis berikut. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang kapan nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya bisa bernilai pahala. Anda bisa lihat di sini hadis riwayat Bukhari dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan." Tidaklah engkau memberikan nafkah apapun,
tabtaghi biha wajhallah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, maka kau akan diberi pahala dari aktivitas itu. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apa yang kau suapkan di mulut istrimu. Sehingga bapak mengambil satu suap nasi, ya, dicampuri lombok limo. Oh, jangan ya ini. Anda mengambil sesuap nasi, Anda taruh di mulut istri Anda, itu bernilai pahala. Jika diniatkan, di sini kalimatnya tabtaghi biha wajhallah, dalam rangka untuk mencari wajah Allah. Berarti perlu niat enggak? Mengamalkan yang wajib bisa dia aktivitas harian. Berlaku bagi muslim maupun kafir. Orang kafir ngasih nafkah enggak ke keluarganya? Ngasih nafkah. Apa bedanya dengan yang beriman? Yang beriman punya harapan. Di mana sisi harapannya? Dia punya harapan, dengan ini saya akan mendapatkan pahala dari Allah. Sampai sebagian sahabat ketika mendengarkan hadis ini, dia langsung pulang, kemudian dia ngambil air 1 gelas, lalu dia kasihkan ke istrinya. Wahai istriku, ini dari saya, tolong diminum. Dan dia niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Hanya dengan memberikan air 1 gelas. Mungkin bisa ditiru ya. Maka ngasih nafkah, baik jumlahnya banyak maupun sedikit, Anda niatkan dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pertanyaan berikut Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Banyak dalil yang menyatakan bahwa bersedekah akan diganti 10 hingga 700 kali lipat. Saat kita dalam kondisi kesulitan ekonomi dan banyak utang, bagaimana sikap terbaik kita? Apakah kita tetap boleh bersedekah dengan niat agar Allah mengatasi kesulitan kita sesuai dalil di atas, atau harus mendahulukan kewajiban membayar utang? Agar Allah tadi gimana? Mengatasi utang. Kesulitan. Allah mengatasi kesulitan kita sesuai dalil di atas yang bersedekah akan diganti 10 hingga 700 kali lipat, atau harus mendahulukan kewajiban membayar utang? Baik. Nah, berkaitan dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah di bagian akhir ya. Kalau kita baca di bagian akhir dari surat Al-Baqarah, Allah banyak menjanjikan tentang keutamaan berinfak dan bersedekah. Itu di bagian akhir sebelum pembahasan tentang riba. Contohnya di sini. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Infak apapun yang kalian keluarkan, nadar apapun yang kau ucapkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya dan Allah akan memberikan balasan kepadanya. Kemudian di lanjutannya juga Allah menyebutkan intu budus shadaqati fa ni'mahi, kalau kalian berinfak, bersedekah dengan ditampakkan itu hal yang baik, tapi kalau disembunyikan lebih bagus. Selanjutnya Allah juga berfirman, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Infak kebaikan apapun yang kalian berikan hakikatnya untuk diri kalian. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan tentang siapakah yang berhak untuk mendapatkan infak. Lalu Allah juga menyebutkan alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum. Orang yang berinfak di waktu siang dan malam, kadang terang-terangan dan kadang diam-diam, mereka mendapatkan pahala di sirapnya. Kemudian juga perumpamaan orang yang infak seperti kebun yang sangat subur, kemudian terkena hujan, maka nanti hasilnya akan berlipat-lipat. Dan masih banyak keutamaan yang lain di mana Allah Ta'ala memberikan motivasi bagi kaum muslimin untuk banyak berinfak. Tapi kalau kita perhatikan, janji ini adalah janji pahala. Yang berinfak dapat ini, dapat ini, dapat ini. Itu janji-janji apa? Pahala. Sehingga kita tidak diajarkan untuk berinfak dalam rangka meraup keuntungan dunia.
Sampai Nabi SAW mengingatkan, sedekah sekecil apapun pasang niatnya untuk akhirat. Ittaqun nar walau bisyikit tamri. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Sedekah secuil kurma. Berapa duit, Pak? Mungkin orang sekarang nggak ada yang mau nerima. Minta paruh ya, secuil untuk saya, secuil untuk kamu. Mungkin sekarang nggak ada yang mau nerima. Tapi walaupun sekecil ini, niatkan dalam rangka untuk menyelamatkan dirimu dari neraka. Itulah motivasi terbesar ketika kita bersedekah. Baik. Tapi Pak, kalau kita punya kesulitan sisi ekonomi dan kita pengen beramal sedekah, apa yang harus kita lakukan? Anda silakan beramal sedekah. Namun harapan Anda untuk mendapatkan kelancaran rizki, perbaikan ekonomi, Anda bisa sampaikan dalam doa. Minta kepada Allah tanpa harus ganggu amal. Sehingga biarkan amal itu ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Sementara harapan Anda dunia dicantumkan dalam doa. Silakan Anda minta kepada Allah. Baik. Terus mana yang didahulukan antara sedekah dengan bayar utang? Ulama memberikan rincian. Yang pertama, jika utang itu utang yang longgar atau utang yang sudah terjadwal. Misalnya per bulan bayar 300.000 setorannya. Dan Anda punya pendapatan 500.000. Masih bisa menyimpan 200. Sudah? Nah, di angka 500 ini kan tidak harus disetorkan semua. Anda masih punya uang sisa. Apakah boleh bersedekah dengan uang sisa ini? Boleh, karena tidak mengganggu kewajiban Anda ketika bayar utang. Satu. Yang kedua, utang yang mendesak. Si pemilik piutang sudah berkali-kali nagih karena dia juga butuh, sementara Anda sendiri nggak pernah mau ngasih. Untuk bagian ini Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya sampai membuat judul bab tentang buruknya orang yang bersedekah sementara di saat yang sama dia punya kewajiban utang. Sebab dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Nggak boleh kayak gitu. Dahulukan utangmu, bayar utangmu sebisanya. Ada? Dan ketika kamu sudah tidak punya harta untuk disedekahkan, maka kamu dalam posisi tidak punya kemampuan. Dan ketika tidak punya kemampuan, berarti amal yang butuh kemampuan tidak perlu dilaksanakan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami sudah mendaftar haji reguler. Sambil menunggu panggilan haji, kami berusaha untuk bisa umroh. Kami meniatkan menyisihkan rezeki yang kami peroleh untuk bisa umroh. Qadarullah, selama menabung ada yang memerlukan bantuan. Orang tua juga sedang sakit dan dalam proses pengobatan. Apakah niat kami yang berusaha pergi umroh jadi salah satu bila qadarullah belum bisa menabung untuk umroh untuk membantu kerabat dan keluarga? Mana yang lebih utama, Ustaz? Mempertahankan untuk menabung atau membantu orang? Membantu orang lain ada yang statusnya wajib dan ada yang tidak sampai pada tingkatan wajib. Yang sampai statusnya wajib apabila dia bentuknya memberi nafkah yang hukumnya wajib. Dan orang tua termasuk di antara yang wajib untuk dinafkahi. Oleh karena itu dalam hal ini, ketika orang tua membutuhkan biaya pengobatan, dan itu bagian dari nafkah, maka wajib untuk Anda dahulukan. Sementara kerabat yang lain, Anda tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Meskipun Anda bisa memberikan bantuan, ya sesuai dengan kemampuan Anda dan tanpa harus membatalkan niat umroh, artinya tidak harus menghabiskan tabungan itu. Wallahu alam, dengan cara mengkompromikan ini semoga menjadi solusi ya. Jadi pertama prioritaskan orang tua, karena orang tua adalah orang yang wajib untuk dinafkahi oleh anaknya. Karena jalur nafkah itu ada berapa? Ada 3, pernikahan, nasab, dan kepemilikan. Nafkah karena pernikahan, istri wajib dinafkahi.
mertua ya enggak? Tidak, hanya istri. Yang kedua karena nasab. Karena nasab itu bisa jalur usul, bisa jalur furu'. Usul itu berarti bapak, ibu terus ke atas, kakek, kemudian kakek dari ibu. Furu' berarti anak, cucu dan terus ke bawah. Dan yang ketiga kepemilikan. Makhluk hidup yang kita miliki wajib kita nafkahi. Jika Anda merawat makhluk hidup, tapi Anda tidak memberikan nafkah, berdosa. Nabi SAW bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin. Ada wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha wala tut'imha. Dia mengurung kucing itu tapi tidak dikasih makan. Wala tursilha, dan tidak dia lepas kucing itu. Hatta matat, sampai mati. Dakhalatin nar. Kemudian wanita ini masuk neraka. Ngerawati burung, ya, dolanan manuk benisuk misalnya, tapi dia nggak ngasih makan. Atau dia ngerawati sapi, tapi dia nggak bisa ngasih makan. Pilihannya dua, burungnya dimakan, atau dijual. Sapi juga seperti itu. Ada orang misalnya daerah tertentu yang ketika musim kering itu susah untuk nyari rumput. Ketika dia nggak mampu untuk beli dedek, ya, beli katul atau makanan-makanan konsentrat, pilihannya kamu sembelih sapi ini dimakan, atau kau jual sapi itu ke orang yang bisa merawatnya. Karena kalau tidak, maka dia terhitung menyiksa binatang. Baik, pertanyaannya, pembantu itu wajib dinafkahi atau tidak? Hah? Wajib. Alasannya apa? Pernikahan? Bukan. Nasab? Bukan. Kepemilikan? Hah? Apakah pembantu itu milik majikan? Hah? Apakah pembantu itu milik majikan? Budak nanti jadinya. Tidak ada ketiga-tiganya. Maka tidak wajib dinafkahi. Nah, status nafkah itu sama dengan gaji. Dia diberi nafkah sebagai gaji plus tambahan uang gaji. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Baik, tinggal 2 hadiah ya. Nah, hadiah yang pertama, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bapak dan bapak-bapak yang bisa jawab ya, yang punya kebiasaan sering dibangunkan istrinya untuk tahajud. Wah, Masya Allah, belakang 1, ada lagi? Bapak juga? Yang biasa bangun duluan yang mana Pak? Istri? Habis bangunin bapak tidur lagi? Hadiahnya cuma 2 ya? Ada 3 ya? Ada 3. Baik, nanti yang 1 minta panitia ya. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.